Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Politik Talk. Kali ini kita jauh-jauh ke Mekah, Arab Saudi, sekaligus tugas liputan haji, tapi bertemu dengan tokoh yang sangat inspiratif, Putri Presiden keempat Republik Indonesia. Ada Mbak Yeni Wahid. Assalamualaikum Mbak Yeni Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Yeni Wahid? Alhamdulillah. Jauh-jauh nyari di Indonesia susah jadi narasumber, ternyata ketemunya di sini Mbak Yeni Wahid ya. Namanya jodoh ya. Kami dengar ini undangan kerajaan Mbak Yeni Wahid. Saya alhamdulillah kali ini mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi. Ada berapa orang dari tanah air Mbak Yeni Wahid? Kalau nggak salah ada 45 orang. Saya bersama suami beberapa bulan yang lalu memang ditelepon oleh Dubes Saudi untuk Indonesia, Yang Mulia Faisal Al-Amodi, dan mengabarkan bahwa kita mendapatkan undangan gitu. Jadi ya alhamdulillah sekali. Ya, ketika undangan datang agak kaget, agak gimana Mbak Yeni Wahid? Kita itu diajari oleh orang tua nggak usah kagetan dengan hal yang nikmat yang datang atau dengan musibah yang datang, semua disyukuri. Baik hal yang baik, hal yang buruk, semua itu adalah bagian dari kehidupan, memang sudah digariskan oleh Allah dan kita tawakal kepada Allah saja gitu. Tapi yang saya bersyukur ya, apakah berangkat sendiri, apakah berangkat dapat undangan dari pemerintah Saudi, itu semua yang harus disyukuri. Yang paling utama adalah ini adalah undangan dari Allah. Jadi itu yang paling utama buat saya. Semuanya yang ke Tanah Suci adalah panggilan Baitullah. Panggilan dari Allah, ya betul. Jadi bahasa Jawanya apa tadi Mbak ini? Ojo gumunan. Ojo gumunan, ya ojo apa ya? Ojo gampang ngersulo, ojo gumunan, tapi sudah merangkai semua. Ini gitu, harus ditranslate di bawahnya pemirsa ya. Iya. Tapi yang menarik Mbak Yeni Wahid seperti ini. Kemarin kita kan hiruk pikuk politik luar biasa, gesekannya sudah cukup lah. Harus sudah lewat lah Mbak harus Yeni. Move on. Masih banyak ternyata yang belum move on Mbak Yeni. Oh ya jangan, ya jangan. Ketika kita semua sudah menerima, paslon semua sudah menerima keputusan KPU. Perkara masih ada perasaan bagaimana, begini, begitu. Begitu sudah menerima secara resmi, harus kita bersama-sama menyatukan energi untuk membangun Indonesia kembali. Dan pemimpin yang sudah diakui, ditetapkan oleh KPU, harus kita doakan agar betul-betul bisa membawa kebijakan yang membawa kebaikan, bawa masalah buat seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang harus kita jaga. Dikritisi boleh, karena memang pemerintah harus dikritisi. Semua itu bagian dari demokrasi. Tetapi juga harus didoakan agar kerjanya sukses. Karena kalau pemimpinnya sukses, kerjanya baik, lalu kebijakannya baik, maka rakyatnya juga akan makmur dan sejahtera. Nah ini kadang-kadang mungkin banyak yang masih marah, banyak yang masih kecewa. Marah dan kecewa adalah bagian yang lumrah dari perasaan manusia, nggak apa-apa. Tapi kita salurkan dengan hal-hal yang positif saja. Berbicara soal mendoakan, jelas di Tanah Suci adalah tempat mustajab ya Mbak Yeni. Betul. Untuk mendoakan, mungkin Mbak Yeni ada doa-doa khusus, termasuk juga mendoakan negeri kita tercinta ini Mbak Yeni. Ya pasti, tentu. Jadi kan kalau doa-doa itu ya doa untuk diri pribadi dan keluarga itu pasti ya, doa keselamatan. Tapi keselamatan bukan cuma untuk kita saja, tapi juga keselamatan bangsa dan negara, keselamatan seluruh makhluk, keselamatan umat Islam di dunia, keselamatan warga Palestina, itu juga masuk semualah dalam doa. Yang paling penting itu keselamatan, kebaikan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat saya itu. Termasuk juga jemaah calon haji Indonesia kita Mbak. Harus. Tahun ini karena banyak yang sepuh kan, banyak yang tua ya. Rekor sejarah sepertinya yang terbesar 240 ribuan dari tanah air. Iya betul. Kita berhasil mendapatkan kuota tambahan ya, dan itu suatu yang kita syukuri. Tapi di satu sisi Mas, sebetulnya ada, kalau kita boleh merefleksikan ya, saya agak miris juga karena dengan jumlah jemaah yang begitu besar, tapi kita itu tidak ada representasi secara fisik. Ya, dalam artian tidak ada kayak semacam kampung Indonesia atau geraha Indonesia di Mekah. Padahal menurut saya kalau ada hal semacam itu akan sangat memudahkan koordinasi, akan memudahkan pelayanan, akan memudahkan juga bagi kita untuk mempromosikan Indonesia ke Saudi. Nah, jadi khusus untuk melayani jemaah ketika haji, ketika umroh, tapi juga promosi tentang Indonesia ke masyarakat Saudi. Bayangannya seperti apa itu Mbak Yeni bentuknya? Apakah posko, base camp, atau satu komunitas tertentu? Satu tempat khusus, ada fisik ya, kalau bisa agak besar gitu ya. Di sana juga ada klinik kesehatannya pastinya, lalu juga penginapan, lalu juga pusat komunikasi. Di sana juga bisa jadi ajang untuk promosi pariwisata dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Lalu yang paling penting ya memang untuk pusat koordinasi ketika haji. Karena setiap haji kan setiap tahun mau haji itu pemerintah harus kesulitan, harus cari tempat penginapan dulu, mulai prosesnya begitu lama, bertele-tele. Ya kalau dapat pas bagus, kalau nggak dapat ya
ya agak-agak menyusahkan juga bagi jemaah kan gitu. Nah, saya rasa kalau ada satu pusat terpadu, satu kampung Indonesia, satu geraha Indonesia, geria Indonesia, apapun itu namanya ya, karyatul Indonesia gitu ya. Nah, desa Indonesia itu akan sangat memudahkan bagi kita, bagi seluruh jamaah Indonesia, dan bisa jadi bisa menjadi semacam etalase buat Indonesia. Dan potensinya kami rasa besar sekali Mbak ini, karena banyak tokoh-tokoh figur-figur Indonesia yang punya biro travel, mereka punya jalinan kerjasama yang luar biasa sama Arab Saudi Mbak ini ya. Sangat banyak. Jadi kalau swasta, saya banyak sekali bicara dengan pihak-pihak swasta. Mereka siap untuk menjadi mitra dari pemerintah mewujudkan impian besar ini. Nah, sekarang memang tinggal dari pemerintah. Ini bolanya dari pemerintah dan di DPR. Nah, kita harap pemerintah baru ke depan ini di bawah Pak Presiden Prabowo bisa mewujudkan impian ini, bahwa ada representasi Indonesia secara fisik, ada Indonesian Center gitu ya di Mekah. Ini ada bisa diwujudkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo kan baru ketemu dengan Pak MBS Putra Mahkota. Nah, kita berharap bahwa masih di Jeddah nih kabarnya. Iya, kita berharap bahwa ini bisa menjadi salah satu aspirasi dari warga Indonesia. Bisa biar agak lebih mudah lah melayani jamaah Indonesia di Mekah ini nantinya. Dan kemungkinan itu terrealisasi besar sekali Mbak ini. Sebetulnya ini hanya menunggu komitmen politik. Tapi kalau soal finansial dan lain sebagainya, uang itu ada di mana-mana. Uang itu banyak gitu ya. Tinggal mewujudkan saja. Tinggal menyalurkan saja. Menurut saya begitu. Dan kalau pemerintah tidak ada dana, dari pihak swasta juga saya rasa sangat mau untuk berkontribusi dalam hal ini. Selain mendapatkan barokah, mereka juga lebih mudah buat mereka sendiri untuk bisa melayani para misalnya ya untuk penyedia jasa travel gitu ya, untuk melayani para jemaahnya misalnya ke depannya. Kalau untuk tahun ini Mbak ini melihat soal fasilitas dan layanan, ya, kita tahu tidak bisa membandingkan, tidak apple to apple rasanya antara reguler sama yang khusus. ya. Tapi kita inginnya juga yang reguler mendapatkan fasilitas yang memadai dan betul-betul layak untuk mereka membuat nyaman ibadah. Ya. Kalau khusus sudah tidak usah ditanyakan lagi ya. Betul, Mbak ini, ya. betul. Memang ada beberapa perubahan regulasi ya yang saya lihat ya. Yang paling nyata itu soal pelayanan digital. Karena semua hal sekarang harus memakai layanan nusuk atau layanan digital aplikasi yang sudah dibuat oleh pemerintah Saudi. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama Menteri Haji Saudi, Menteri Taufik gitu ya, datang ke Indonesia. Beliau memang banyak cerita soal nusuk dan waktu itu launching di Jakarta gitu ya. Problemnya adalah rata-rata jemaah Indonesia ini tidak digital friendly. Apalagi yang sepuh-sepuh itu kan sangat agak kesulitan kalau ininya semua digital gitu. Memang ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Biro penyedia jasa travel haji dan umroh pasti juga harus menyediakan orang-orang yang memang dedikasi penuh khusus melayani soal digital ini. Lalu yang saya lihat juga tahun ini banyak pembatasan, tidak seperti tahun-tahun dulu. Memang Menteri Haji yang sekarang ini beliau dianggap cukup sukses ketika menangani COVID. Lalu kemudian dulu Menteri Kesehatan. Lalu sekarang dijadikan Menteri Haji. Nah, jadi beliau membuat perubahan-perubahan sistematik lah dalam hal pelayanan haji pada saat ini. Nah, kita lihat misalnya secara fisik juga agak sulit memang akses bagi banyak jemaah ya untuk masuk ke area-area tertentu. Di awal saja Mbak ini cukup menghebohkan kan? Iya. Ketika 300.000 orang pemerintah Arab Saudi memulangkan mereka, mendeportasi karena tidak menggunakan visa haji. Betul. Termasuk karena ada puluhan jemaah Indonesia di sana. Iya betul. Karena visanya visa turis yang dipakai. Nah, tetapi kalau kita mau fair, pemerintah Saudi mengumumkan ini sudah lama. Beberapa bulan yang lalu, karena saya termasuk langsung bicara dan kemudian beliau minta agar ini disebarluaskanlah ke jamaah-jamaah haji Indonesia gitu. Kalau saya lihat jemaah haji Indonesia sih nggak terlalu bermasalah. Ini mungkin dari negara-negara lain ya yang lebih banyak dipulangkan gitu. Tapi memang implikasi dari pelanggaran ini adalah 10 tahun nggak boleh masuk ke Saudi. Itu memang berat sekali. Jadi ya kita memang harus ikut aturan ya di negara manapun, aturannya sudah seperti itu, harus melalui visa resmi. Problemnya memang Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, antrinya panjang. Ya, di Sulawesi Selatan sepertinya puluhan tahun ya. Betul ya Bapak-bapak ya? Puluhan tahun. Insya Allah 50 tahun. Saya khawatir dipanggil ke Rahmatullah duluan sebelum ke Baitullah. Nah, ini kita minta kepada pemerintah untuk segera menyisir lagi nih jemaah-jemaah yang antriannya terlalu panjang dan usianya sudah sepuh, atau mungkin dia punya penyakit-penyakit tertentu yang kemudian bisa beresiko ke depannya, bisa segera
dikedepankan dulu antriannya. Saya rasa ini perlu dilakukan. Tapi dengan digital ya, dengan sekarang dengan AI dan lain sebagainya, ini jauh lebih mudah untuk menyisir jemaah-jemaah semacam ini. Profilnya harus dilihat. Nah, jadi ini himbauan kita juga ke pemerintah agar yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah agak lemah dan lain sebagainya bisa dikedepankan. Kalau yang muda-muda mungkin bisa belakangan, atau yang muda-muda kita doakan. Kita doakan rezekinya bertambah. Amin. Sehingga bisa naik haji sendiri. Nggak perlu ikut nungguin antrian dari pemerintah. Betul sekali Mbak Yeni, luar biasa, sangat komprehensif catatannya. Pesan Mbak Yeni, catatan sekaligus mungkin doa untuk bangsa Indonesia, untuk jemaah kita yang ada di Tanah Suci. Mbak Yeni, silakan. Betul. Ya, doa kita tentunya adalah Indonesia selalu selamat, masyarakatnya aman, masyarakatnya tentram, masyarakatnya sejahtera, makmur hidupnya, ya rizkinya bertambah, lalu kemudian juga tidak terbebani dengan harga-harga yang terlalu tinggi, bisa mudah menyekolahkan anaknya, bisa mudah mendapatkan pekerjaan untuk anak-anak mudanya, tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan, konflik-konflik di masyarakat juga bisa ditekan, kita saling menghormati satu sama lain. Itu semua doa saya. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diberkahi, negara yang rakyatnya makmur, adil dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, luar biasa ini, Masya Allah. Semoga dijawab Allah Subhanahu Wa Taala doa di Tanah Suci, di tempat mustajab, di tempat yang luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Yeni Wahid. Sukses selalu terus menebar kemanfaatan kebaikan Mbak Yeni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saling mendoakan. Saling mendoakan gini. Saling mendoakan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Politik Talk berikutnya.